Orang-orang mengenalku sebagai perempuan yang lurus seperti garis soft di surau ini. Namun, di balik kerudung yang rapi dan ada bicara yang tertata, aku menyimpan api yang sewaktu-waktu bisa membakar siapa saja yang berani mendekat. Aku adalah seorang pendakwah yang pandai menenangkan jim orang lain, tapi hampir mati tersedak oleh kegelisahan hatiku sendiri. Sampai akhirnya, dia datang. Seorang laki-laki dari kota yang jauh, membawa luka yang tampak begitu familiar di mataku. Namaku Laras, usiaku 28 tahun. Aku lahir dan besar di jantung kota Padang, di antara aroma rendang yang gurih dan deburan ombak pantai yang tak pernah lelah. Di mata jemaah, aku adalah sosok ustazah yang sempurna, lembut, anggun, dan selalu punya jawaban atas setiap kegundahan. Tapi, jujur saja, itu hanyalah versi panggung. Jika kau mengenalku sedikit lebih dekat, kau akan tahu kalau aku ini perempuan yang bisa membuat pria mundur teratur hanya dalam satu kali bicara. Aku gampang tersulut, suka ngegas sebelum berpikir, dan yang lebih parah, aku sadar betul punya sisi iseng yang sering bikin orang salah paham. Aku senang melihat laki-laki yang merasa terlalu serius, tiba-tiba salah tingkah hanya karena aku memiringkan kepala saat bicara atau melempar senyum tipis yang penuh teka-teki. Ustazah Laras itu galak ya, tapi kok kalau senyum bikin deg-degan? Begitu selintingan yang sering ku dengar. Aku tidak peduli, selama tugasku mengajar di kelas kajian berjalan lancar, omongan orang hanyalah angin lalu. Namun, rahasia terbesarku adalah setiap malam hatiku jarang sekali tenang. Aku sering bertanya pada cermin, apa aku terlalu keras? Apa aku terlalu banyak menuntut? Atau aku hanya ketakutan terlihat lemah di depan dunia? Hidupku yang hambar dan penuh rutinitas itu berubah pada suatu sore yang lembab di halaman Masjid Raya. Seseorang muncul dan menghancurkan ketenanganku hanya dengan satu tatapan. Namanya Bagas. Usianya 34 tahun, seorang duda asal Bekasi yang memutuskan merantau jauh ke ranah Minang untuk memulai hidup baru. Saat pertama kali membaca biodatanya di formulir pendaftaran kelas kajian, aku tak menemukan hal yang spesial. Namanya biasa, usianya biasa, statusnya pun jamak ditemukan. Tapi ada sesuatu dari cara dia menuliskan data dirinya, rapi, jelas, tanpa hiasan, yang membuat jemariku berhenti sejenak di atas kertas itu. Bagas datang ke kota ini tanpa siapa-siapa. Dia hanya membawa satu tas ransel, satu koper kecil, dan masa lalu yang beratnya bisa terbaca dari sorot matanya. Aku tahu tipe mata seperti itu. Tatapan orang yang pernah hancur lebur, namun memilih untuk merangkak kembali. Penampilannya sangat sederhana. Kemeja polos dan kulit yang agak gelap karena terbiasa bekerja di lapangan. Tidak ada kesan macho yang dipaksakan. Justru ketenangannya yang kokoh itulah yang membuatku penasaran. Pertemuan pertama kami sebenarnya sangat kaku. Hari itu udara Padang sedang terik-teriknya. Aku baru saja selesai mengajar kelas siang dan ingin segera pulang untuk beristirahat. Di halaman masjid, aku melihat seorang pria berdiri kebingungan di dekat meja administrasi. "Assalamualaikum," sapaku datar. Dia menoleh cepat, tampak sangat gugup. "Oh, waalaikumsalam Bu Guru." Darahku mendesir pelan, bukan karena kagum, tapi karena terganggu. "Bukan Bu Guru," balasku ketus. "Ustazah." Iya, maaf Ustazah, saya agak gugup," jawabnya sambil meremas kertas pendaftarannya. Aku menatapnya dari ujung kaki hingga ujung kepala. Biasanya laki-laki akan menunduk atau malah menatapku dengan cara yang tidak sopan. Tapi Bagas berbeda. Dia menatapku seperti seseorang yang baru saja menyadari bahwa dia berada di tempat yang benar-benar asing dan bertemu dengan orang yang membuat pikirannya buyar. "Mau apa?" tanyaku singkat, menjaga suara tetap datar. "Saya mau ikut kelas kajian sore, Ustazah, tapi saya tidak tahu harus menemui siapa." Logat Bekasi masih kental, namun bicaranya pelan dan penuh kesungguhan. Lucunya, namaku jelas-jelas tertulis di formulir yang dia pegang sebagai pengajar kelas tersebut. "Jadi saya yang kamu cari," kataku dengan nada sedikit meninggi, sekadar ingin melihat reaksinya. Benar saja, dia panik. Maksud saya, aduh, maaf Ustazah, saya tidak tahu kalau dia..." Bicara terbata-bata sampai aku harus menahan diri agar tidak tertawa melihat pria dewasa bertingkah selucu itu. "Mulai besok ikut kelas saya, jangan salah lagi," kataku tegas sebelum berbalik pergi. "Terima kasih sudah menyambangi saya duluan Ustazah. Saya kira tadi Ustazah mau marah," serunya dari belakang. Aku mematung sejenak.
Biasanya orang takut kalau aku judes, tapi dia malah berterima kasih. Kejujurannya yang polos itu membuat dadaku terasa panas dan tidak nyaman. Aku tidak suka perasaan ini. Itu adalah pertanda bahwa duniaku yang tertata akan segera berantakan. Minggu-minggu berikutnya, Bagas menjadi murid yang paling menonjol. Bukan karena dia paling pintar, tapi karena caranya memperhatikanku. Setiap kali aku menjelaskan materi, dia duduk tegak di barisan tengah dan menatapku seolah-olah aku adalah satu-satunya orang di ruangan itu. Tatapannya bukan genit, tapi sangat dalam. Suatu hari, kesabaranku habis karena dia salah mengucapkan istilah penting berkali-kali. "Bagas, fokus. Kamu dari tadi salah terus," tegurku keras. Suasana kelas mendadak tegang. Bagas terkejut, tapi dia tidak menunduk malu. Dia justru menatapku dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. "Kalau Ustazah marah, suaranya jadi lucu," ucapnya pelan namun terdengar jelas oleh seisi kelas. Dek, jantungku seperti berhenti berdetak. Seluruh kelas terdiam. Ada yang menahan tawa, ada yang menutup mulut. Aku membeku. Aku menatapnya lama mencoba mencari tanda ejekan. Tapi tidak ada. Dia hanya jujur. "Bagas, kalau mau bercanda jangan di sini," kataku dingin meski wajahku sudah mulai terasa panas. Setelah kelas selesai, aku memanggilnya. "Kenapa kamu bilang begitu?" "Karena itu yang saya rasakan," jawabnya tanpa ragu. "Maaf kalau saya terlalu jujur." Jawaban sesederhana itu membuatku kehilangan arah. Itu bukan rayuan murahan, itu adalah pernyataan spontan yang jauh lebih berbahaya. Sejak detik itu, posisi kami berbalik. Aku yang biasanya memegang kendali atas emosi orang lain, kini mulai merasa kewalahan menghadapi ketenangan Bagas yang tidak goyah oleh amarahku. Di samping masjid ada sebuah area sunyi dengan kolam ikan kecil di bawah pohon mangga yang rimbun. Suatu sore, aku menemukan Bagas duduk di sana sendirian. Tubuhnya membungkuk natap riak air dengan tatapan yang sangat lelah. Lelah batin yang tak bisa disembunyikan. "Ada apa duduk di sini sendirian?" tanyaku. Kali ini dengan sedikit rasa ingin tahu yang terselip di balik ketegasanku. "Tempat ini tenang, Ustazah," jawabnya pelan. "Saya cuma butuh duduk sebentar." Dia kemudian mulai membuka diri. Dia bercerita tentang pernikahan mudanya yang gagal di Bekasi. Tentang bagaimana dia merasa telah mengecewakan banyak orang hingga keputusannya lari ke Padang untuk mencari pengampunan pada diri sendiri. "Saya gagal," katanya lirih. Kalimat itu jatuh seberat batu ke dasar kolam. Mendengar itu, benteng pertahananku mulai retak. Aku, Laras yang selalu merasa harus kuat, mendadak merasa sangat dekat dengan kerapuhan pria ini. Aku menyadari bahwa di balik sikap isengku dan amarahku, aku juga sedang berlari dari ketakutanku sendiri. "Saya kesini untuk memperbaiki diri, Ustazah. Saya ingin jadi versi lebih baik dari pria yang dulu gagal," lanjutnya. Mendengar kejujuran itu, keinginanku untuk mengenal Bagas bukan lagi sebagai murid, melainkan sebagai seorang manusia, mulai tumbuh. Dan itu mengerikan bagi perempuan sepertiku yang takut akan komitmen. Sejak hari itu, hubungan kami berada di wilayah abu-abu yang berbahaya. Bagas mulai berani membalas setiap kali aku menggodanya. Jika aku meninggikan suara, dia hanya mengangkat alis dan tersenyum tipis. "Ustazah, jangan terlalu kencang ngomongnya. Nanti saya kepikiran terus sampai rumah," candanya suatu waktu. Aku biasanya punya 1000 kata untuk membalas, tapi di depan Bagas aku sering mati gaya. Yang membuatku makin gila adalah bagaimana dia memperhatikan detail kecil. Jilbabku yang sedikit berantakan, wajahku yang terlihat lelah, atau saat aku mengganti model lengan jubahku. Gosip mulai menyebar di antara jamaah. Ibu-ibu di barisan belakang mulai berbisik. "Ustazah Laras kok sekarang sering bicara berdua sama murid baru itu?" Aku mencoba menjaga jarak, tapi setiap kali dia masuk ke ruangan, kehadirannya seperti magnet yang menarik seluruh fokusku. Bagas tidak pernah melampaui batas. Dia tidak pernah merayu, tapi kehadirannya yang tenang justru lebih melumpuhkan daripada rayuan paling maut sekalipun. Aku sadar, sekarang Bagas bukan sekedar murid baru. Dia adalah masalah yang tidak siap kuhadapi. Pintu baru dalam hidupku yang selama ini aku takuti untuk kusentuh. Namun sekeras apapun aku menolak, pintu itu sudah terbuka. Minggu-minggu berlalu dan ketegangan itu akhirnya mencapai titik jenuhnya. Gosip di masjid bukan lagi sekedar bisikan, melainkan sudah menjadi tatapan-tatapan sinis yang menghujam setiap kali aku dan Bagas berada dalam satu ruangan. Puncaknya terjadi setelah kelas malam di bawah rintik hujan yang mulai membasahi aspal kota Padang. Saat itu, Bagas menungguku di gerbang bukan untuk menggoda, tapi karena dia tahu aku tidak membawa payung. "Ustazah Laras," panggilnya. Suaranya berat bersaing dengan bunyi hujan. Saya rasa saya harus berhenti ikut kelas ini. Langkahku terhenti, dadaku terasa sesak, seolah oksigen di sekitarku mendadak hilang. "Kenapa?"
Karena omongan orang, Tika berusaha menjaga nada suaraku agar tetap ketus, meski getarannya tak bisa kubohongi. Bagas mendekat memayungiku dengan payung hitam besarnya. Jarak kami sangat dekat, hingga aku bisa mencium aroma hujan yang bercampur dengan wangi sabunnya yang tipis. Bukan karena mereka laras, tapi karena saya. Saya datang ke sini untuk mencari ketenangan, tapi setiap kali melihat kamu, saya justru merasa tidak tenang dengan cara yang berbeda. Dia menyebut namaku tanpa gelar. Laras, hanya Laras. Saya ini Duda, orang asing, pria yang pernah gagal. Lanjutnya dengan mata yang menatap luris ke mataku. Dan kamu adalah cahaya di tempat ini. Saya tidak mau bayangan saya yang gelap malah merusak reputasimu. Aku menatapnya tajam. Ego dan sifat pemarahku biasanya akan meledak saat mendengar seseorang menyerah begitu saja. Tapi kali ini yang keluar dari mulutku bukanlah makian. Jadi kamu pikir aku ini lemah? Suaraku merendah hampir berbisik. Kamu pikir aku peduli dengan apa yang mereka bicarakan? Bagas, aku sudah bertahun-tahun hidup di balik topeng kesempurnaan ini. Aku lelah jadi ustazah yang selalu benar. Di depanmu aku cuma Laras yang berantakan, yang suka marah, yang hatinya tidak pernah tenang. Bagas terdiam, payung di tangannya sedikit miring, membiarkan beberapa tetes air hujan membasahi bahunya. Jangan pergi, hanya karena kamu merasa tidak pantas, kataku lagi kali ini dengan keberanian yang belum pernah kupunya. Karena mungkin kita berdua sama-sama sedang mencari cara untuk memaafkan diri sendiri. Untuk pertama kalinya, Bagas tidak membalas dengan kata-kata jujur yang biasanya membuatku mati kutu. Dia hanya tersenyum. Senyum paling tulus yang pernah kulihat. Dia menyerahkan gagang payung itu ke tanganku. Saya tidak akan pergi jauh, bisiknya. Saya hanya akan menunggu di barisan belakang, sampai kamu siap membiarkan seseorang berjalan di sampingmu, bukan di depan atau di belakangmu. Dia melangkah pergi menembus hujan tanpa payung, meninggalkan aku yang berdiri mematung memegang payung hitam pemberiannya. Aku melihat punggungnya menjauh, semakin mengecil di telan kegelapan malam. Namun anehnya, hatiku yang biasanya riuh dengan kegelisahan mendadak merasa teduh. Malam itu, di kamar pribadiku, aku menatap cermin. Tidak ada lagi pertanyaan apakah aku terlalu keras atau terlalu menuntut. Aku hanya melihat seorang perempuan bernama Laras yang akhirnya berani mengakui bahwa dia juga butuh pegangan. Hidupku setelah itu tidak lantas menjadi mudah. Gosip tetap ada, tantangan di depanku masih menggunung, dan Bagas tetap menjadi pria misterius yang sulit ditebak. Tapi rutinitas yang dulu terasa hambar kini punya warna baru. Setiap sore di kelas kajian, aku masih melihatnya duduk di barisan tengah. Kami tidak banyak bicara, tapi setiap kali mata kami bertemu, ada sebuah janji bisu yang terucap. Bahwa luka lama tidak harus menentukan masa depan, dan bahwa kejujuran sekecil apapun adalah awal dari kesembuhan. Aku adalah Laras, aku pemarah, aku gampang tersulut, dan aku sulit ditebak. Tapi kini aku punya satu alasan untuk tetap tenang di tengah badai. Dan alasan itu adalah pria dari Bekasi yang berani memanggil namaku di bawah hujan. Pintu itu kini telah terbuka lebar, dan aku tidak lagi takut untuk melangkah masuk. Bagian meluruh di bawah langit padang. 6 bulan berlalu sejak malam di bawah hujan itu. Masjid Raya masih berdiri megah dengan arsitektur gonjongnya yang khas, menjadi saksi bisu dari segala perubahan yang terjadi dalam hidupku. Gosip-gosip itu perlahan meredah. Bukan karena hilang sepenuhnya, tapi karena orang-orang akhirnya mulai terbiasa melihat sebuah pemandangan baru. Ustazah Laras tidak lagi mengajar dengan cara yang berjarak. Sore itu, kelas kajian telah selesai. Aku berdiri di beranda masjid, memperhatikan jamaah yang satu persatu pulang. Bagas masih di sana, berdiri di dekat pilar besar menungguku dengan sabar. Dia tidak lagi duduk di barisan tengah sebagai murid yang penuh beban. Kini ada sesuatu yang lebih ringan dalam caranya membawa diri. Aku menghampirinya tidak lagi dengan wajah judes yang kupasang sebagai perisai, melainkan dengan senyum tipis yang jujur. "Masih menunggu?" tanyaku. Bagas menoleh, senyumnya melebar. "Selalu. Saya baru saja bicara dengan pengurus masjid. Mereka bilang mereka butuh bantuan untuk renovasi bagian atap yang bocor. Saya pikir keahlian teknik saya di Bekasi dulu akhirnya bisa berguna di sini." Aku mengangguk berlahan. "Kamu benar-benar ingin menetap di sini, Bagas?" Dia diam sejenak memandang langit padang yang mulai berubah jingga keunguan. "Dulu aku datang ke sini untuk lari, tapi sekarang aku tinggal karena aku menemukan alasan untuk menetap. Bukan cuma karena kotanya, tapi karena orang yang mengajariku bahwa tidak apa-apa menjadi tidak sempurna." Dia merogoh saku kemejanya, mengeluarkan sebuah kotak kecil sederhana. Tidak ada adegan berlutut yang dramatis, tidak ada kata-kata puitis yang berlebihan. Hanya kami berdua di beranda masjid yang sunyi, disaksikan oleh angin sore yang membawa aroma laut.
Laras, suaranya lembut tapi penuh keyakinan. Aku bukan pria yang sempurna. Aku punya masa lalu yang retak, dan aku tahu kamu punya amarah yang kadang sulit dijinakkan. Tapi maukah kamu mencoba membangun sesuatu yang baru bersamaku? Bukan sebagai ustazah dan muridnya, tapi sebagai dua manusia yang saling memperbaiki. Aku menatap matanya lama. Di sana, aku tidak lagi melihat luka. Yang aku lihat harapan. Aku menyadari bahwa selama ini kegelisahan yang menghantui malam-malamku sebenarnya adalah ketakutan untuk dicintai dalam keadaan apa adanya. Dan pria di depanku ini telah melihat sisi burukku, marahku, ketusku, isengku, dan dia memilih untuk tetap tinggal. Aku mengambil nafas panjang, membiarkan udara sore memenuhi paru-paruku. Kamu tahu kan kalau aku masih bisa sangat galak? Bagas tertawa pelan, tawa yang terdengar sangat lepas. Aku tahu, dan aku sudah siap untuk digebrak seumur hidup. Aku tersenyum, kali ini tanpa sisa beban. Kalau begitu, mari kita lihat seberapa jauh kita bisa berjalan bersama. Sore itu di bawah langit padang yang memeluk bumi, aku akhirnya berhenti bertanya-tanya pada cermin. Aku tidak perlu menjadi sempurna untuk mendapatkan ketenangan. Cukup menjadi Laras yang asli, yang berani, dan yang akhirnya membuka hati. Luka lama mungkin meninggalkan bekas, tapi di tangan yang tepat, bekas itu menjadi cerita tentang kekuatan untuk bangkit kembali. Kami berjalan meninggalkan masjid beriringan, menuju masa depan yang meski belum pasti terasa jauh lebih terang dari sebelumnya.